Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caranya pakai Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah insyaallah. Teman-teman Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam yang insya Allah dimuliakan Allah, siang ini kita akan kembali memulai self development training ya setelah satu pekan libur. Mudah-mudahan satu pekan yang libur ini tidak menyurutkan semangat kita untuk bertolabul ilmi ya. Ini sebentar, kita tunggu suara ambulansnya hilang dulu. Ya, sudah berkurang ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan seminggu libur kita manfaatkan untuk tetap melakukan thalabul ilmi ya. Alhamdulillah, pekan kemarin kita menyelesaikan hafalan surat An-Naba ya. Alhamdulillah, ke hari Rabu kemarin kita juga mendapatkan taujih yang luar biasa dari Ustadz Yusuf ya, terkait dengan bagian akhir surat An-Naba. Luar biasa kedalaman makna dari surat An-Naba tersebut. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah, dapat mengambil hikmah dan meningkatkan keimanan kita terkait dengan surat An-Naba tersebut. Sebelum kita memulai juga mari kita doakan ya rekan-rekan kita ya, juga termasuk keluarga-keluarga kita ya, keluarga rekan-rekan kita yang pada hari ini Allah uji dengan sakit ya, baik itu sakit biasa ataupun kemudian terinfeksi COVID-19 ya. Mudah-mudahan mereka semua selalu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan diberikan kelapangan hati, kesabaran yang luas, dan mudah-mudahan Allah sembuhkan ya dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan sisa. Allahumma rabban nas azhabil ba'sa anta syafi la shifaa'a ila shifaa'uka shifaa'a la yughadiru saqama. Baik, rekan-rekan, untuk memulai SDT yang kedua ini saya minta izin untuk share screen, tapi di akun saya yang satu lagi, bisa nggak ya? Saya buat co-host dulu ya, sebentar. Baik, saya izin share screen. Ya. Baik, teman-teman Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam, karyawan Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam, ya. Kemarin di SDT kita yang terakhir, ya, kita sudah sama-sama membaca bagian awal dari buku Al-Aqaid Al-Islamiyah, ya. Apa namanya? Yang ditulis oleh Syekh Said Sabiq ya. Kita mempelajari bahwa ternyata iman itu kita mempelajari bahwa Islam itu terdiri atas dua ya. Islam itu adalah iman dan amal.
Ya, jadi tidak usah kita ulang lagi ya. Islam itu adalah iman dan amal ya. Kalau saya Sabik itu mengumpamakan dengan perumpamaan yang luar biasa ya. Jadi kalau kita ibaratkan iman dan amal itu seperti sebuah pohon ya, sebuah pohon, pohonnya begitu lebat ya, di mana pohon itu itulah iman kita ya. Pohon itu adalah diumpamakan, iman kita itu diumpamakan seperti pohon yang lebat ya, yang akarnya menghujam ke tanah ya, yang akarnya kemudian sangat mengikat erat ke tanah ya, dengan ikatan yang sangat kuat yang namanya akidah. Nah, ketika pohon itu akarnya kuat, ya akarnya kuat, dia mampu menyerap unsur-unsur hara, ya unsur-unsur hara ya. Kalau pohon kan makannya dari tanah ya. Ketika tanahnya banyak mengandung unsur hara, ya, kemudian pohon itu bisa menjadi lebat, ya. Pohon itu menjadi tumbuh menjadi besar. Nah, pohon ini kita umpamakan seperti iman kita. Jadi ketika iman kita terhujam dengan kuat di dalam kalbu kita, ya, maka iman kita ini bisa meluas, membesar. Makanya ada hadis ya, al-imanu yang kudu wa yang kus. Ya, yang kudu iman itu yang kudu, ya dia akan meningkat. Meningkat dengan apa? Meningkat dengan ibadah. Ya. Wayangkus ya, dan dia akan menurun dengan apa? Dengan maksiat. Jadi iman ini bisa membesar dan bisa mengecil. Ya. Bisa membesar dan mengecil. Sama seperti pohon. Ya, kalau dia terhujam kuat ke dalam akarnya itu menghujam kuat ke dalam tanah, sehingga dia bisa mengambil unsur hara dengan baik, ya, dengan banyak, ya, iman ini akan tumbuh membesar. Dan tumbuh membesar ini kemudian pohon iman ini kemudian mengeluarkan buah-buah. Buah-buah yang segar yang dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Nah, buah-buah inilah yang namanya amal. Jadi, iman dan amal dapat kita analogikan atau kita umpamakan seperti pohon yang kemudian dari pohon itu muncul buah-buahan lebat ya, pohonnya lebat, muncul buah-buahan yang banyak, yang ranum ya, yang segar, yang menarik, yang indah ya, sehingga buah-buahan itu mampu bermanfaat untuk orang banyak. Inilah iman dan amal, diumpamakan seperti pohon ya. Kemudian kemarin kita juga sudah mempelajari bahwa untuk ya bukti keislaman seseorang, ya, bukti keislaman seseorang itu ya terejawantahkan, tertuang dalam apa yang namanya 5 rukun Islam. 5 rukun Islam. Nah, di mana rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Ya. Rukun Islam yang kedua adalah sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, ya, kemudian ditutup oleh haji. Nah, kita kemarin membahas rukun Islam yang pertama yang merupakan bukti dari keimanan kita. Syahadatain, bukan syahadat, syahadatain. Ya, kita kemarin sudah membuka Al-Quran surat Al-Fussilat, ya, surat Al-Fussilat. Teman-teman bisa buka surat Al-Fussilat, ya, surat ke berapa Al-Fussilat? Ada yang hafal? Al-Fussilat surat ke-41 ya. Ayat ke berapa? Ke-30 ya. Kita kemarin menutup kajian kita dengan surat Al-Fussilat ayat 30 ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah berkata dalam surat Al-Fussilat ini ya, surat ke-41 ayat 30 ini ya, bahwa innallazina ya, orang-orang yang qalu rabbunallah ya, yang dia mengatakan Rob kami, Rabbuna ya, Rob kami adalah Allah ya. Rob kami adalah Allah.
kemudian summastaqamu, ya, kemudian dia meneguhkan pendirian mereka, ya. Summastaqamu, astaqamu itu kita kenal, kita serap ya dalam bahasa Indonesia dengan makna istiqomah, ya. Jadi kalau ada tuh ya masjid istiqomah gitu, ini berasal dari kata-kata ini, summastaqamu, artinya meneguhkan pendirian. Nah, istiqomah sampai mana? Sampai ajal, sampai waktu kita di dunia ini berakhir, ya. Jadi kalau kita bisa istiqomah dari mulai kita bersyahadat, ya, sampai kemudian waktu ajal kita mengatakan Rob kita adalah Rabbunallah, Robku adalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah akan mengutus tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun kepada mereka. Nah, malaikat ini turun tentu atas izin Allah. Malaikat ini adalah makhluk, ya. Malaikat ini adalah makhluk yang, ya, malaikat ini adalah makhluk yang hanya tunduk pada perintah Allah. Malaikat ini nggak punya sifat kreatif, beda seperti manusia, ya. Jadi malaikat ini, ya, salah satu ciri malaikat adalah dia hanya akan melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatanazzalunya malaikat ini, turunnya malaikat ini, ya, ke orang yang mengatakan qalu rabbunallah ini, ya, ini bukan karena kehendak malaikat sendiri, tapi Allah menyuruh malaikat untuk turun. Ya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, ya, malaikat kemudian turun kepada mereka, ya, mengatakan alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Alla takhafu, hey manusia, ya, jangan sedih, ya, alla takhafu, alla takhafu, jangan takut, ya, wa la tahzanu, jangan sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, ya. Dan kata Allah, gembirakanlah mereka dengan jannah yang Allah telah berikan kepadamu. Nah, di dalam beberapa tafsir, ya, malaikat ini akan turun dalam tiga kondisi, ya. Dalam tiga kondisi. Yang pertama, ketika sakaratul maut, ya. Ketika sakaratul maut itu ketika sedang sakit-sakitnya, ketika setan itu ada di mana-mana, ya. Ada di mana-mana, di depan kita, di atas kita, di kiri, di kanan kita, ya. Kemudian membisikkan, tuh kamu buat apa kamu ibadah, buat apa kamu beriman, nih Allah nggak sayang sama kamu, lihat sakitnya luar biasa, sudah berontak saja kepada Allah, ya. Itu kritis tuh. Makanya kita di panduan rumah sakit syariah itu salah satu yang mutu yang wajib, ya, wajib dilaksanakan, yang kalau tidak dilaksanakan ini menjadi KLB, ya, KLB syariah, ya. Salah satu mutu yang harus dilaksanakan, ya, adalah pendampingan terhadap pasien yang sakaratul maut. Kenapa? Karena sedang diuji oleh setan biasa, ya. Gimana kalimat talqin? La ilaha illallah. Diingatkan lagi tangan talqin itu. Ayo, kamu sudah pernah berjanji untuk hanya menuhankan Allah saja. Summastaqamunya ini, ya, dibantu oleh kita. Bagaimana supaya dia bisa istiqomah sampai akhir hayatnya, sampai dicabut nyawanya. Makanya dibacakan talqin. Rabbunallah, Allah aja, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kenapa kita harus talqin kepada orang yang sedang sakaratul maut, ya. Dan kenapa kalau itu tidak ditalkinkan oleh rumah sakit, ya, apalagi rumah sakit Islam, ya, maka itu bisa menjadi KLB syariah, ya. Kenapa? Karena ketika saat sakaratul maut tidak dibimbing, ya, tidak menjalankan fungsi untuk membimbing hamba Allah yang sedang sakaratul maut. Nah, ketika sakaratul maut itu ketika lagi sakit-sakitnya, ya, ketika sedang sakit-sakitnya, lalu datang malaikat atas izin Allah.
Ya, sekali lagi malaikat itu hanya turun dengan izin Allah. Kalau nggak percaya silahkan buka surat Al-Qadar. Ya, Inna anzalnahu fi lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikati waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Jadi malaikat itu hanya akan turun biizni rabbihim. Ya, dengan izin Tuhannya. Ingat, malaikat nggak bisa kreatif, nggak bisa ujuk-ujuk dari arsy itu turun. Ya, nggak bisa ujuk-ujuk dari arsy itu turun hanya untuk menghibur kita, nggak. Allah yang menyuruh malaikat. Makanya luar biasa rahmannya Allah kepada kita semua. Malaikat turun, mengatakan ala tahafu wa la tahzanu. Hai hamba Allah yang mau meninggal, ala tahafu, jangan takut, wa la tahzanu, jangan khawatir, jangan sedih. Ya udah, gak usah takut dengan kesakitan, gak usah takut kamu akan meninggalkan keluargamu. Wala tahzanu, jangan sedih, jangan sedih. Nanti ketemu lagi kok. Ya, nanti ketemu lagi. Jangan sedih, jangan sedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, kalau kamu masih takut, masih sedih, ya, coba bayangkan nanti ya, ini kematian ini hanya gerbang untuk menjumpai Rabbmu. Ya, wa absyiru bil jannah. Ya, Allah sudah menjanjikan surga ya, kepadamu kuntum tu'adun. Bayangkan ketika kita mau meninggal, sakaratul maut, malaikat turun ke kita. Ya, malaikat turun ke kita. Saatnya apa? Qalu rabbunallah summa istaqamu. Ya, kita istiqomah sampai ajal kita. Lalu kapan lagi malaikat akan turun? Ketika kita masuk ke alam barzah, alam kubur. Ketika kita dimasukkan ke dalam apa namanya? Lubang kubur, ya. Ditutup pakai papan satu demi satu, ya. Bu, 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 bu. Ditutup pakai tanah, ya. Kita mendengar tanah itu apa namanya? Berjatuhan menutupi papan-papan yang menutupi tubuh kita. Cahaya matahari yang sebelumnya kelihatan kemudian tiba-tiba menjadi gelap. Ya, takut sekali kondisinya pada saat itu. Ya, lalu malaikat turun. Ya, malaikat turun mengatakan jangan takut, ala takhafu wala tahzanu, jangan sedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ingat-ingat saja surga yang telah Allah janjikan kepadamu. Betapa beruntungnya orang-orang yang berkata qala rabbunallaha tsumma istaqamu. Ya. Jadi ketika ketakutan sendirian di alam barzah, alam kubur, malaikat turun. Ya, jangan kamu takut, jangan sedih. Ya, tidur saja ya di dalam salah satu hadis, tidurlah seperti tidurnya pengantin. Ya, seperti tidurnya pengantin sampai tiba saatnya Allah akan bangunkan engkau. Itulah nikmat kubur. Dan malaikat yang berkata seperti itu ke kita. Syaratnya apa? Qalu rabbunallah summa istaqamu. Kapan lagi malaikat akan turun? Yang terakhir, malaikat akan turun kepada kita ketika kita dibangkitkan di yaumul mahsyar. Kita dibangkitkan dari kubur kita, ya, kemudian di sana manusia berkumpul semuanya di dalam suatu padang yang sangat besar, namanya padang mahsyar. Ya, kemudian semua manusia pada saat itu gelisah. Kenapa gelisah? Sampai mukanya kadang ada yang meriwayatkan, ada hadis yang meriwayatkan mukanya sampai menghitam manusia itu. Kenapa? Saking takutnya terhadap mizan, terhadap persidangan Allah nanti. Ya, mukanya menghitam, rambutnya memutih karena takutnya, karena khawatirnya. Tidak ada manusia yang memikirkan manusia lain kecuali memikirkan dirinya sendiri. Dalam kondisi yang demikian, datang tuh malaikat kepada kita. Hei, Bani Adam, hei, katanya ya, anak Adam, ala tahufu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Wa absyir bil jannah, beritakanlah tentang jannah. Ingat-ingat aja surga, allati kuntum tu'adun, yang telah Allah janjikan kepadamu. Syaratnya apa? Qalu rabbunallaha summa istaqamu. Di dunia ya, di dunia mengatakan qalu rabbunallah summa istaqamu. Ya, dahsyat ini, syahadatain ini ya. Jadi syahadatain ini begitu dahsyatnya ya, dan kita bahas ini, kita bisa baca ini di surat Fussilat ayat 30, kedahsyatan dari di antara kedahsyatan dari kalimat syahadat ini.
Lalu syahadat ini memiliki dua makna, ya, dua kata-kata. Yang pertama adalah pengakuan kepada Allah, ya, pengakuan kepada Allah. Ya, yang kedua adalah pengakuan bahwa Muhammad, ya, bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu adalah Rasul Allah. Ya, kita mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita, ya, dan kita juga mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah orang manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan risalahnya kepada kita semua. Penting ini, ya. Jadi tidak hanya mengesahkan Allah, ya, tidak hanya mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, tapi kita juga mengakui, bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, ya, itu adalah Rasul, adalah pembawa risalah yang menyampaikan risalah kepada kita semua. Ya, jadi ini dua hal syahadat, makanya namanya syahadatain. Ya, dua kalimat syahadat. Hanya dua, ya. Hanya dua. Ada yang syahadatnya 3, 4, 5 itu nggak termasuk Islam. Ya. Ya, jadi syahadat, ya, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW hanya dua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, yang ada di dalam Al-Qur'an hanya dua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, gitu. Nah, sekarang kan pertanyaannya gini, apakah dengan kita mengucapkan syahadatain saja, lalu kita termasuk orang-orang yang qalu rabbunallaha summa istaqamu? Ya, pertanyaannya adalah, apakah dengan kita hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terus lantas syahadat kita diterima? Nah, pertanyaannya kan itu, ya. Pertanyaannya itu. Kalau gitu kan gampang sekali, ya. Hanya cukup mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka sudah pasti, ya, nanti syahadat kita diterima. Tapi kata Allah tidak semudah itu. Ya, tidak semudah itu, ya. Saya izin hapus dulu, ya. Hapus dulu. Jadi ada syarat, ya. Ada syarat untuk diterimanya syahadat. Waduh. Maaf, ya. Ini HP saya habis. Gimana caranya, ya? Oke, saya izin tidak menulis, ya. Insya Allah kita pakai slide saja, ya. Kita pakai slide. Saya izin untuk share screen, ya. Bismillah. Saya izin, ya. Maaf, tadinya mau ditulis supaya supaya lebih paham, ya. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, ya. Baterai HP saya habis, jadi mudah-mudahan tidak mengurangi kefahaman kita, ya, untuk memahami materi ini. Baik. Ya, ini syarat diterimanya syahadat, ya. Jadi mudah-mudahan bisa diterima dengan baik, ya. Baik, kita lewat saja, ya. Jadi ada 7, ya, paling tidak 7 syarat diterimanya syahadat, ya. 7 syarat diterimanya syahadat, ya. Nah, yang pertama, ya, seperti yang sudah kita pelajari bersama dan yang sedang kita pelajari sekarang, bahwa syahadat itu harus didasari oleh ilmu, ya. Syahadat ini harus didasari dengan ilmu yang menghilangkan kejahilan. Maksudnya apa? Yang menghilangkan kebodohan. Jadi, syahadat ini harus kita lakukan berdasarkan ilmu, berdasarkan pengetahuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menjadi poin penting buat kita yang Islamnya ini adalah Islam turunan, Islam sejak lahir. Ya.
Karena kita bukan orang-orang ya yang kemudian mendapatkan keislaman ini melalui proses pencarian. Ya, jadi saya yakin ya di Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam ini, kita Islamnya ini adalah Islam turunan karena orang tua kita Muslim. Ya, apa namanya? Kira tidak ada di antara karyawan yang Islamnya kemudian merupakan suatu proses pencarian mu'alaf. Ya, saya kira tidak ada ya. Nah, sehingga PR buat kita ini cukup tinggi, cukup berat. Kenapa? Karena kita sudah tahu Islam sejak kita kecil. Ya. Nah, kenapa ini menjadi suatu PR yang berat? Ya, karena Islam kita, karena orang berbeda dengan mu'alaf. Mu'alaf itu mendapatkan keislaman setelah mereka mempelajari Islam itu seperti apa. Kita, ya, orang yang Islam sejak lahir, ya, kita sudah terbiasa dengan keislaman. Sehingga kadang-kadang, bentar, maaf, ya nggak semua dari kita, ya. Ya, saya yakin teman-teman nggak termasuk ini, ya. Tapi ada kadang-kadang orang yang Islamnya itu ya sudah given saja. Yang penting saya sholat, yang penting saya zakat, bulan Ramadan saya puasa, kalau ada uang saya naik haji. Tapi keislamannya ini tidak didasarkan oleh ilmu. Sehingga kita tidak bisa mendapatkan hikmah, kita tidak bisa mendapatkan keutamaan dari keislaman itu. Contoh sederhana, orang yang tidak mempelajari sholat, itu tidak akan mendapatkan hikmah dari sholat yang dia lakukan. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Ya, orang yang mengerjakan sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, mencegah perbuatan keji, ya, anil fahsya'i wal munkar, dan perbuatan munkar, perbuatan jahat. Tapi kenapa kalau kita lihat di TV-TV, di berita, ya, kalau ada koruptor, ya, kalau ada maling, ya, kalau ada pembunuh, itu kalau ditampilkan misalnya ini si koruptor ini kemudian ini pembunuh ini, ya. Kemudian yang ditampilkan adalah orang yang memakai kopiah. Orang yang memakai jilbab. Kenapa seperti itu? Karena mereka mengaku Islam. Lalu kenapa sholatnya tidak mencegah kepada perbuatan keji dan mungkar? Sederhana. Karena tidak bisa mendapatkan hikmah dari sholatnya. Kenapa? Karena sholatnya itu hanya sebagai rutinitas. Syukur-syukur sholat. Sholatnya itu sekali lagi hanya sebagai rutinitas. Nggak ngerti dia apa-apa tentang sholat. Nggak ngerti dia ketika dia takbir Allahu Akbar. Ya, kita memuji Allah yang maha besar. Kita menyadari bahwa diri kita itu kecil. Tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya adalah satu titik yang kecil di alam semesta ini. Bahkan mungkin kita tidak terlihat di alam semesta ini. Sedangkan alam semesta ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam takbir pertama kita itu, takbiratul ihram itu, kita menyadari, ya Allah, hamba ini sungguh sangat kecil. Hamba ini sungguh sangat kecil. Tidak ada apa-apanya dibandingkan Engkau. Ya. Terus dengan doa iftitah, terus dengan surat Al-Fatihah, banyak sekali hikmahnya. Doa iftitah itu kan doa untuk bertobat. Menyadari bahwa Allah itu sangat besar. Allah, kita ini sangat kecil dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak ada apa-apanya. Oleh karena itu, ya, Allahumma ba'id baini minan khotoyaya. Ya, khotoyaya itu apa? Khotoyaya, khoto, kesalahan kami.
Jauhkan kami dari kesalahan kami, ya Allah. Kama ba'atta masyriq wal maghrib. Seperti jauhnya masyriq wal maghrib. Ya, luar biasa. Ya. Jadi kalau kita memahami sholat kita dengan ilmu, itu akan mendatangkan hikmah. Itu kenapa syahadat yang pertama harus didasari oleh ilmu. Kata Allah dalam surat Muhammad, surat ke-47 ayat 19, yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah, carilah ilmunya. Annahu la ilaha illallah. Sesungguhnya tidak ada ilah kecuali Allah. Wastaghfir li dzambika. Ya. Mohonlah ampunan bagi dosamu. Ya. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, dan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Diajari kita untuk cinta kepada orang-orang mukmin. Siapa orang-orang mukmin itu? Ya. Nanti ada qad aflahal mu'minun di surat Al-Mu'minun itu, ya. Orang-orang yang kemudian Allah janjikan apa? Alladzihum yarisuna firdausi, ya, apa namanya, dijanjikan, ya, mereka yang akan mewarisi surga Firdaus, hum fiha khalidun, ya, yang mereka hidup kekal di dalamnya. Maka ketika kita cinta kepada apa namanya, wal mu'minina wal mu'minat, orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, dengan cintanya kita kepada orang-orang mukmin ini, maka nanti di surga kelak, di akhirat kelak, kita akan ditempatkan beserta orang mukmin dan orang-orang apa, wal mu'minina wal mu'minat. Ya, Rasulullah, ya, kamu nanti di akhirat akan ditempatkan dengan orang-orang yang kamu cintai. Makanya kita diminta untuk mencintai mukminin sama mukminat. Panjang nih kajiannya, nanti bisa 1 jam khusus, ya, terkait dengan cinta kepada wal mukminin wal mukminat ini. Ya, begitu. Jadi pertama, syahadat harus didasari oleh ilmu. Ya, ilmu dulu, ilmu yang menghilangkan kejahilan. Ya, lalu, ya, kata apa namanya? Ya, lalu setelah kita mendapatkan ilmu, ya, setelah kita mendapatkan ilmu, maka akan muncul, ya, ketika sudah bisa diterima oleh akal kita, maka ini akan muncul keyakinan ke dalam hati kita, keyakinan yang menghilangkan keraguan. Ya, jadi syahadat itu harus didasari dengan keyakinan, yakin kita, yang menghilangkan keraguan. Bukankah ini, teman-teman, ini ada definisi iman? Maka syahadat, dengan kata lain, harus didasari dengan keimanan yang kuat, tanpa ada keraguan sedikit pun. Ya, ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat surat ke-49 ayat 15, innamal mu'minuna allazina amanu billah wa rasulih summa lam yartabu. Ya, innamal mu'minuna, lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-mu'minun lagi. Ya, orang-orang yang beriman. Al-mu'minun. Nanti ada bedanya allazina amanu, ya. Ada bedanya lagi dengan innamal mu'minuna. Ya. Kalau al-mu'minu, ya, al-mu'minu, ya, berarti ini kata benda, mukmin. Ya. Nanti kalau mau belajar bahasa Arab bisa ke Kang Rafi ya. Ya. Jadi al-mu'minun, ya. Al-mu'minun itu benda. Kalau allazina amanu, orang-orang yang sedang, yang amanu. Amanu itu kata verb, ya, kata kerja. Ya, jadi sedang mencari keimanannya, sedang beriman. Nah, orang-orangnya dibilang apa? Mukmin. Jadi iman, orang-orang yang beriman dibilang mukmin.
Sesungguhnya orang-orang yang sudah beriman, allazina amanu, ya, allazina amanu, aduh, masih jalan? Suara saya masih kedengeran, teman-teman? Atau internetnya hilang? Masih dong. Masih ya? Iya ya. Alhamdulillah. Jadi innamal mu'minun, ya, innamal mu'minun, ya, orang-orang, hai orang-orang yang sudah beriman, orang-orang yang beriman, allazina amanu, ya, mereka adalah orang-orang yang amanu. Nah, beda kan ya? Allazin innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang beriman, mereka adalah allazina amanu, adalah mereka orang-orang yang percaya, ya, billah, dengan kepada Allah, wa rasulih. Bukankah ini syahadat? Ya, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu. Ya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Ya. Jadi iman itu harus didasari, syahadat itu harus didasari oleh keyakinan yang menghilangkan keraguan. Ilmu, ya, yang sudah kita dapatkan, ya, itu harus masuk ke dalam relung hati kita yang paling dalam, sehingga menghilangkan semua keraguan-raguan. Ya, lam yartabu. Ya, ini apa namanya? Keraguan-raguan itu bisa yartabu, ya, bisa asyuk, ya. Syuk juga ragu-ragu, tapi di sini dikatakannya alam yartabu. Ya, ada maknanya nih. Ya, tapi nanti kalau kita bahas ini bisa habis setengah jam nih untuk membahas yartabu dan syuk juga. Ya, jadi kenapa Allah memakai diksi yartabu dibandingkan syuk di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ini? Ada alasannya. Ya. Jadi kalau kita mengkaji tentang Al-Quran itu, kadang-kadang kita harus meneliti kata per katanya. Ya, kalau kita sedang tilawah itu, ketika kita sedang membaca Al-Quran, ya, mengerti Al-Quran, mencoba mengerti Al-Quran, kita harus tahu diksinya, pemilihan katanya. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah mukjizat. Ya, luar biasa nih. Kenapa memakai lam yartabu? Ya, nanti kalau ada kesempatan kita bahas ya. Tapi ini sudah mendekati jam 2. Mohon maaf, suara saya masih kedengaran? Boleh di chat? Karena saya nggak mengaktifkan speaker. Suara saya masih kedengaran? Aktif ini? Ada dong. Boleh ada yang ngechat dulu? Ada. Teman-teman? Ada? Saya Ada dong, ada. Nyalain mic, jadi saya nggak tahu. Ada ya? Alhamdulillah. Ada. Mohon ya, Kak. Saya khawatir ini sambungan internetnya kurang bagus, karena di sini your internet connection is unstable. Ya, mudah-mudahan ya, alhamdulillah. Ya, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita dalam hadis riwayat Muslim, ya, nomor 147, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ya, Rasulullah bersumpah, ya, bersumpah, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Wa anni, dan sesungguhnya aku adalah benar-benar, anni itu ya, anni itu aku adalah benar-benar Rasulullah. Ya. Aku adalah utusan Allah. Kalau terjemahannya kan aku adalah utusan Allah, tapi kalau kita mengacu kepada katanya nih ya, wa anni, ya, sesungguhnya aku benar-benar, gitu ya. Aku benar-benar adalah Rasulullah, Rasul Allah. Ya. Ya. Kenapa Rasulullah sampai bersumpah pada Allah dan bersumpah kepada dirinya sebagai Rasulullah? Bahwa pernyataan ini yang akan dikeluarkan oleh Rasulullah, ya, ini adalah pernyataan yang benar-benar. Ya. Jadi kalau orang bersumpah itu kan gimana caranya supaya orang yakin, ya. Ya, orang bersumpah itu kan gimana caranya supaya menjadi yakin. Ya. Nah, di sini Rasulullah SAW mau mengatakan sesuatu informasi. Dan saking supaya orang-orang ini benar loh, Rasulullah itu nggak bohong gitu ya. Rasulullah sampai bersumpah, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, wa anni Rasulullah.
ya bahwa aku adalah utusan Allah. Rasulullah sampai bersumpah demi Allah dan demi beliau sebagai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La yalqallaha bihima abdun ghairu syaq fihima illa dakhala jannah. Nah, di sini menggunakan kata-kata syak. Ragu-ragunya syak. Tadi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Hujurat mengatakan yartabu sebagai ragu-ragu. Ya, ini panjang nih ya kalau kita bahas. Ya, ini panjang ya. Jadi belajar sajalah bahasa Arab ya, insyaallah ya. Kalau mau ini Kang Raffi buka ini katanya, buka sharing ya, sharing bahasa Arab ya setiap istirahat 30 menit ya. Ikut aja. Nanti bisa mengerti apa bedanya syak, apa bedanya yartabu ya. Gitu ya. Ya. Nah, jadi ghairu syak fihi ma illa dakhalal jannah. Ya, tidak ada seorang hamba pun yang bertemu Allah ya, meninggal dunia dengan membawa keduanya syahadatain dalam keadaan yang tidak ragu-ragu, ghairu syak ya. Ya, fihi ma illa dakhalal jannah. Ya, fihi ma bagi dia illa dakhalal jannah, kecuali Allah akan memasukkannya ke surga. Ya. Jadi ya tadi ya kalau kita merujuk ke Al-Fussilat ayat 30 itu ya, orang-orang yang mengatakan dia Rabbuna qala Rabbuna Allah ya, summa istaqamu, yang istiqomah ya sampai ajalnya, sampai meninggal dunianya ya, dan dia tidak ragu-ragu sama sekali, Allah akan memasukkannya ke surga. Nah, ini luar biasa ya teman-teman ya. Jadi syarat yang kedua adalah bagaimana syahadat itu harus didasari keyakinan tanpa ragu-ragu. Ya. Jadi kalau kita masih bersyahadat tapi kita masih ragu-ragu, benar nggak ya ada Allah? Benar nggak ya Rasul itu benar-benar utusan Allah? Jangan-jangan Quran ini cuma perkataan dia aja. Nah, kalau masih ada ragu-ragu di dalam hati kita, itu belum diterima tuh syahadatnya. Ya, karena harus didasari keyakinan yang kuat tanpa ragu-ragu. Nah, kalau sudah syahadat itu menjadi ilmu, kemudian turun ke hati, maka yang akan muncul adalah apa? Kejujuran. Ya. Akan muncul apa? Al-ikhlas. Akan muncul keikhlasan. Ya. Keikhlasan di dalam hati kita. Ya. Ada kemurnian iman. Bukankah tadi yakin tanpa ragu-ragu itu adalah iman? Makanya ya, orang yang sudah syahadatnya sudah didasari oleh ilmu, ya, ilmu, kemudian syahadatnya sudah dilandasi juga dengan keyakinan di dalam hatinya, maka akan muncul keikhlasan di dalam hatinya. Seperti apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Bayyinah surat ke-98 ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Ya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan. Di sini dibilang mukhlisin itu adalah memurnikan ketaatan kepadanya. Mukhlishina lahuddin. Ya, gitu. Jadi syahadat ini juga harus didasari dengan keikhlasan. Dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah juga sudah juga bersabda, "As'adun nas bi syafaati yaumil qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi." Orang yang berbahagia, as'adun nas ya, bi syafaati, karena mendapatkan syafaatku, yaumil qiyamati ya, pada hari kiamat nanti, man qala, adalah orang-orang yang berkata la ilaha illallah ya, la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi ya, khalisan ya, ikhlas di dalam, min qalbihi di dalam hatinya, aw nafsihi atau dalam dirinya. Ya, luar biasa ya, ini sahih ya. Kalau kita mempercayai tadi, makanya pentingnya syahadatain ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya.
Makanya Rasulullah SAW itu menitipkan kepada kita dua perkara yang kalau kita berpegang erat kepada kedua perkara ini, kita tidak akan tersesat. Ya, di dalam haji wada itu, haji terakhirnya Rasulullah berkhutbah, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalau kalian memegang ini dengan erat, ya kalian akan selamat. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Di sini Rasulullah SAW, orang yang sudah kita syahadati bahwa beliau adalah Rasulullah yang membawakan risalah Allah, berkata kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang sanadnya sahih. Nanti kalau kita belajar ilmu hadis, ya, wah ini banyak lagi nih. Ya. Kita belajar ilmu hadis, kita akan tahu bahwa beruntung kita, walaupun kita jauh dengan Rasulullah, para ulama, para generasi tabi'in, walaupun tabi'in, ya, itu meriwayatkan hadis, ya, meriwayatkan apa yang dikatakan, apa yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah dalam kumpulan hadis-hadis. Dan di sana nanti ada namanya ilmu sanad. Nah, panjang lagi tuh kalau kita belajar ilmu sanad. Kenapa yang ini dibilang sahih, kenapa yang ini dibilang hasan? Ya, panjang. Tapi intinya, ketika ini masuk ke dalam hadis riwayat Bukhari, masuk ke dalam sahih Bukhari, maka dia derajatnya adalah sahih. Sahih itu apa? Berarti tidak ada keraguan bahwa kalimat ini memang benar-benar dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sanadnya sahih. Orang-orang yang menurunkan hadis ini, ya, ini kan pertama didengarkan oleh dari Abu Hurairah, dari Rasulullah. Ya. Kemudian Rasul Abu Hurairah mengajarkan kepada tabi'in. Ya, kemudian masuk ke tabi'in. Ya, makanya nanti ada sanadnya tuh. Kalau kita baca hadis di Sahih Bukhari ini dari Abu Hurairah, sebelumnya ke siapa, gitu ya. Jadi sanadnya jelas, dan orang-orang yang termasuk ke dalam sanad itu nggak boleh orang-orang yang pernah melakukan maksiat, ketepatan melakukan maksiat, orang-orang yang pernah berkata bohong, bahkan sampai orang yang punten, kita kan biasa ya, kalau ada kucing gitu ya, kalau ada kucing, ya, kita bilang pus gitu ya, ngumpan gitu ya, ngumpan kucing biar masuk, biar dekat ke kita ya, pus gitu ya. Nah, padahal kita nggak punya makanan, tapi si kucingnya ketipu datang ya. Kalau ada perawi hadis ya, perawi itu yang meriwayatkan hadis yang pernah melakukan hal tersebut ya, itu hadisnya tertolak ya, karena ngebohongin kucing. Itu berarti dia pernah bohong, ditolak hadisnya. Maka sanad itu luar biasa, keilmuannya, derajat ke ininya, ketelitiannya itu sangat tinggi. Kalau kemudian dia disuruh ngulang lagi, si perawi itu ya, disuruh ngulang lagi, kemudian kata-katanya beda koma, beda titik, itu turun hadisnya jadi hasan. Turun derajat hadisnya, nggak sahih lagi. Ya, beda. Ya, orang yang sama beda, itu turun hadisnya, derajatnya. Ya, jadi sungguh luar biasa ya, kita sudah ditinggalkan oleh generasi yang terbaik itu, salafus salih itu ya. Nah, kitab-kitab hadis ya. Jadi kita nggak usah pusing-pusing lagi kita belajar ya ke orang-orang yang kemudian meriwayatkan, enggak ya, sudah cukup. Ya, itulah kenapa Allah akan menjaga agama Islam ini. Ya, Al-Qur'an itu dijaga, hadis juga dijaga. Ya, ini luar biasa. Nah, ini maksud saya mengatakan itu apa? Ini benar-benar dari Rasulullah SAW, bahwa nanti yang akan dapat syafaat dari Rasulullah SAW, ya, dari Rasulullah SAW itu adalah orang-orang yang ikhlas, yang dia mengatakan la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsi. Ya, dia yang mengatakan ya la ilaha illallah dengan ikhlas dalam hatinya, min qalbihi aw nafsi, sehingga dia jujur. Ya, syarat yang selanjutnya adalah jujur. Ya, syahadat harus didasari dengan kejujuran yang menghilangkan kedustaan. Dia jujur karena dia ikhlas, dia tahu ilmunya, dia yakin dalam hatinya, meyakini dalam hatinya, dia ikhlas dengan itu. Ya, kemudian muncul kejujuran. Kenapa? Karena ada orang-orang yang tidak jujur. Ya,
Orang-orang yang sudah tahu ilmunya, tapi dia nggak bisa ilmu itu masuk ke dalam hatinya. Inilah orang-orang yang namanya orang-orang munafik. Pura-pura beriman, ya, mengatakan bahwa saya Islam, ya, tapi mereka tidak memasukkan Islam itu ke dalam hatinya. Iman itu tidak masuk ke dalam hatinya. Ini adalah orang munafik. Ya. Di Quran surat Al-Baqarah, ya, surat kedua ayat 8 sampai 9, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minina yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusuhum wa ma yash'urun. Ya. Di antara mereka ada yang mengatakan wa minan nas, ya. Nah, ini luar biasa lagi ya, diksi lagi ya. Jadi Al-Qur'an itu mengatakan manusia itu, ya, di dalam Al-Qur'an itu ada 3 ya. Manusia itu bisa dipanggil al-insan, bisa dipanggil bashar, bisa dipanggil juga an-nas. Ya. Kenapa dipanggilnya an-nas? Kapan dipanggilnya insan? Kapan dipanggilnya bashar? Ada tuh kaidahnya, ada ilmunya, pemilihan diksi di dalam Al-Qur'an itu. Nanti kita akan bahas ya. Nanti suatu saat kita akan bahas ya, kapan Al-Qur'an menyapa kita dengan insan, kapan Al-Qur'an menyapa kita dengan bashar, ya. Ya, kapan Al-Qur'an menyapa kita dengan an-nas, manusia, ya. Di sini Allah mengatakan di sini wa minan nas. Wa minan nasi may yaqulu, ya, di antara manusia ada may yaqulu, ada yang berkata amanna billah, aku beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhir, ya. Ya, wa ma hum bimu'minin, padahal sesungguhnya mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Yukhadi'una Allah, mereka hendak menipu Allah, ya. Wallazina amanu, ya. Dan mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Kalau di studio nggak enak, kalau nggak di studio nggak enak ya. Ya, nanti insya Allah nih masih dalam pandemi, jadi kita harus agak keluar dulu ya, kita menggunakan mekanisme ini dulu ya. Banyak suara lain, maaf ya. Yukhadi'una Allah wallazina amanu, mereka mengira mereka bisa menipu Allah, ya. Mereka juga mengira mereka bisa menipu orang-orang yang beriman, ya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri. Wa ma yash'urun, ya. Dan mereka sendiri sedang mereka tidak sadar. Jadi orang-orang yang munafik itu nggak sadar. Nah, di surat Al-Munafiqun, ya, yang dinamakan dengan dengan golongan mereka, ya, Al-Munafiqun. Ayat pertama tuh, iza ja'akal munafiqun, ya, qalu nashhadu innaka la rasulullah, ya. Ketika datang orang-orang munafik, ya, qalu, ya, nashhadu innaka, ya, kami mengakui bahwa sesungguhnya innaka la rasulullah, benar-benar rasul Allah, ya. Wallahu ya'lamu innaka la rasulullah, ya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah, ya. Yashhadu inna, ya, dan Allah mengetahui, ya, yashhadu, ya, wallahu yashhadu, dan Allah benar-benar mengetahui innal munafiqina lakadzibun, ya, bahwa orang-orang munafik itu benar-benar orang-orang yang pendusta. Makanya syarat diterima syahadat orang munafik itu tidak diterima syahadatnya. Makanya dia ditaruh di dalam neraka yang fiddarkil asfal, keraknya neraka. Kenapa? Karena dia tidak diterima keimanannya. Imannya tidak masuk ke hati. Mereka tidak ikhlas dengan keimanannya. Meskipun mereka mungkin punya ilmunya, ya, tapi mereka nggak bisa meyakinkan, menaruh iman itu, syahadat itu di dalam hatinya, tidak bisa yakin, tidak bisa ikhlas dengan itu, ya, sehingga yang muncul adalah dusta. Makanya syarat dari syahadat kalau mau diterima, ya, syarat dari syahadat kalau mau diterima adalah, ya, syahadat ini harus, ya, jujur, tidak menghilangkan kedustaan. Wah, ini ya, Rasulullah SAW bersabda, man, ya, tidaklah, ya, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sidqa
min qalbihi illa harramahu 'alan nar. Ya, sahih riwayat Bukhari lagi. Ya. Tidaklah seseorang bersaksi ma min ahadin yashhadu ya seseorang yang bersaksi ya alla ilaha illallah ya bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah wa anna Muhammadun Rasulullah dan aku Muhammad adalah utusannya ya utusan Allah sidqan min qalbihi dengan kejujuran di dalam hatinya ya illa haramahullahu 'anin nar kecuali Allah akan mengharamkan neraka baginya. Ya, kalau ikhlas kita dapat syafaat. Kalau jujur sidqan min qalbi ya dengan kita jujur dengan keimanan kita maka neraka ya api neraka akan diharamkan bagi kita. Ini luar biasa ya. Nah, setelah itu ya kan kalau apa namanya orang yang dusta ya orang yang dusta itu yang banyak berdusta itu berarti bukan atau tidak cinta ya. Nah makanya selanjutnya adalah syahadat harus didasari rasa cinta yang menghilangkan kebencian dan rasa tidak suka. Ya. Jadi syahadat juga yang kelima harus didasari rasa cinta. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah ya surat kedua ayat 165 ya. Kita bisa baca dari awal atau kita bisa baca akhirnya saja. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andana yuhibbunahum ka hubbillah. Ya. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, ya. Yuhibbunahum ka hubbillah. Ya. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Nah, Allah itu Maha Pencemburu. Allah itu Maha Pencemburu. Allah itu nggak mau diduakin. Ini yang penting teman-teman. Allah itu Maha Pencemburu. Allah ini nggak mau diduain. Sekali lagi ya. Allah itu Maha Pencemburu. Allah nggak mau diduain. Ya. Dan ada di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Ya, jadi cinta kita kepada yang selain Allah itu nggak boleh menyamai rasa cinta kita kepada Allah. Apa buktinya? Buktinya kalau azan. Ya, bukankah sholat itu pertemuan antara kita sama Allah? Sholat yang 5 waktu itu bukankah Allah itu memanggil kita untuk bertemu? Tapi kenapa ada orang-orang mengaku dirinya Islam, mengaku dirinya beriman, tapi ketika azan dikumandangkan, dia mengerjakan hal yang lain karena dia lebih mencintai hal yang lain. Hati-hati nih ya. Syahadat harus didasari rasa cinta yang menghilangkan kebencian dan rasa tidak suka. Ya, kata Allah, wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, wallazina amanu, ya orang-orang yang beriman itu, ya asyaddu hubban lillah. Mereka sangat cinta kepada Allah. Makanya orang-orang yang beriman itu tahu kapan waktu azan. Yuk, hari ini azan asar jam berapa? Ayo. Ayo, jam berapa? Yang tahu nggak? Ya, awas. Orang-orang yang beriman itu karena tahu sholat itu waktu untuk ketemunya Allah, waktu untuk ketemu sama Allah, ya, maka selalu mencintai perjumpaan, ya, selalu berjumpa. Teh Anida ngebalas 15-13. Insya Allah mudah-mudahan ya Teh Anida selalu cinta sama Allah ya. Ya. Jadi ya, adapun orang-orang yang beriman itu cinta ke Allah karena tahu ya, karena tahu orang-orang yang beriman itu karena tahu sholat itu waktu untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu dinanti. Bukankah kalau kita misalnya punten kita cinta sama seseorang ya, kemudian janjian. Nih, ya. Yang cinta sama seseorang kemudian janjian. Ya, suami ke istri, istri ke suami, ya. Gitu ya. Janji ketemu pasangan kita, ya. Itu kan bukankah itu selalu dinanti-nanti?
ketika kita cinta sama orang tua kita, misalnya ya, orang tua kita mau datang ya dari luar kota, bilang jam 15.13. Ya, nanti nyampe ke Bandung jam 15.13. Bukankah kita akan ingat-ingat terus tuh? Ya, besok orang tua saya mau datang jam 15.13. Ya, orang-orang yang beriman itu karena tahu bahwa sholat itu waktu ketemu Allah, dihafalin, tahu waktu sholat itu kapan. Ya, ini teman-teman ya. Makanya keluar surat keputusan direktur itu ya. Kalau sudah waktu sholat, ya sebaiknya kita meninggalkan kegiatan kecuali yang emergency. Ya, kecuali yang emergency. Kalau ada di UGD misalnya ya, puaan misalnya ada yang henti nafas gitu, kemudian Allahu Akbar, aduh saya cinta sama Allah, tinggalin dulu. Ya itu mah bukan kayak gitu ya. Ya nanti yang nggak nafasnya nanti nggak dibantu ya. Gitu ya, jadikanlah ya pekerjaan kita ya itu untuk beribadah kepada Allah. Ya, jadikanlah itu wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, oke, ya ini buat yang generasi gen K-pop nih, gitu ya, hati-hati ya. Ya, ingat Allah Subhanahu Wa Taala itu akan mengumpulkan kita dengan orang yang kita cintai. Nanti di akhirat itu, kalau kita punten terlalu cinta ya, kita terlalu cinta kepada punten nih, maaf ya, yang laki-laki mungkin misalnya punten terlalu cinta sama tokoh sepak bola misalnya ya, tokoh sepak bola, atau yang punten yang laki-laki dan perempuan juga ya sekarang ya, ada ya terlalu cinta pada tokoh K-pop misalnya ya, yang sampai kalau datang di wah gitu ya, hati-hati. Kenapa? Kata Allah ya, kamu di akhirat nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kamu cintai. Ya. Hati-hati kalau orang yang kita cintai itu tidak sholat, tidak beriman, berarti tempatnya di mana? Di surga, di neraka. Kalau tidak beriman. Kalau tokoh idola kita itu orang-orang yang tidak beriman, maka tempatnya di mana? Dan disitulah nanti kita akan dikumpulkan. Hati-hati nih teman-teman. Cinta itu luar biasa ya. Cinta itu dalam. Tapi cinta kita yang paling tinggi itu harus kepada Allah. Cinta kita kepada anak kita nggak boleh mengalahkan cinta kita kepada Allah. Sulit untuk mengaplikasikan ini, tapi kita harus belajar sedikit-sedikit. Kenapa? Karena tahu ilmunya sekarang. Tahu ayatnya. Ya. Lanjut ya. Dikit lagi ya. Ya, rencananya ini mau satu pertemuan. Mudah-mudahan bisa selesai ya. Kalau sudah cinta maka akan menerima dengan tanpa syarat, ya kan? Orang yang sudah cinta itu kan tanpa syarat. Ya. Nerima aja dari yang dicintainya. Ya. Maka syahadat itu harus didasari dengan rasa penerimaan yang menghilangkan penolakan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiruna wa yaquluna a inna latariku alihatina bisyairim majnun. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila? Ya, jadi menolak. Ya, jadi kalau rasa cinta, kalau kita sudah mencintai, ya, maka kita akan muncul penerimaan. Ya, kalau kita sudah menerima, ya, nanti slide ini saya inikan di akhir ya. Kalau kita sudah diterima, ini maaf ya, bukan ini narsis ya, tapi ini dari sananya gitu ya, dari tekstualnya seperti itu ya, bukan narsisnya. Ini syahadat itu kalau sudah menerima dengan baik, maka harus didasari dengan rasa kepatuhan, taatan terhadap konsekuensi dari syahadat yang menghasilkan sikap penolak, yang menghilangkan sikap penolakan,
menjauh dan tidak mau beramal, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi aqibatul umur." Jadi kalau orang sudah bersyahadat, sudah tahu ilmunya, ya, sudah yakin dalam hatinya, sudah ikhlas, sudah jujur dia, sudah cinta dia, ya, dan sudah menerima apapun karena kecintaannya, sudah menerima apapun yang diminta oleh zat yang paling tercinta, ya, zat paling tercinta, ya, maka yang muncul adalah kepatuhan terhadap apa yang diperintahkan, nggak milih-milih. Ya, ada orang yang mengaku dirinya Islam, ada orang yang mengaku dirinya beriman, tapi dia pilih-pilih. Apa buktinya? Contohnya gini, Islam itu ada orang-orang yang berkata dengan logikanya yang indah, Islam itu nggak usahlah Islam itu masuk ke dalam dunia politik, nggak usahlah Islam ini masuk ke dalam dunia ekonomi, ngerusak aja, ngeganggu aja. Islam itu nggak usahlah bicara kepemimpinan, Islam itu udah sholat, zakat, puasa, naik haji. Milih-milih dia. Padahal Islam itu asyamil al-mutakamil, Islam itu sempurna. Islam itu sempurna. Teman-teman, ada seorang gubernur yang soleh, ya, yang kita tahu ya orangnya siapa, ya, yang pernah mampir ke sini juga. Ada seorang gubernur yang soleh mengatakan kayak gini, ya, mengatakan gini, dulu waktu saya jadi ketua ketua lembaga sosial, ya, lembaga sosial, ya, saya cuma bisa bangun 1 atau 2 sekolah, ya. Tapi ketika saya jadi gubernur, saya bisa membangun ratusan sekolah. Maka kekuasaan itu menjadi wasilah untuk lebih mendekatkan kepada Allah bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Bukankah tadi syahadat itu diawali dengan ilmu? Makanya nih nanti ya, amalan, kalau kita nanti bicara amalan salah satu amalan yang paling disukai Allah di dalam bulan Ramadan itu adalah sedekah, infak. Dan salah satu infak yang paling utama adalah infak kepada orang-orang yang sedang mencari ilmu, kemudian di kehabisan bekal. Itu infak, salah satu infak yang paling utama. Jadi harus selalu pakai jeruk. Kadang. Luar biasa nih teman-teman. Jadi nggak boleh tuh ya, kita hanya membatasi Islam itu hanya di masjid, hanya sholat. Enggak, Islam itu seluruh aspek kehidupan diatur oleh Islam. Seluruh aspek kehidupan. Teman-teman, nanti saya bawa ya, Jadi anak saya itu punya komik buku cerita ya yang bergambar. Ya, di situ ada cerita tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya. Kalau kita baca itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu luar biasa, teman-teman. Jauh dari pemimpin-pemimpin dunia saat ini, jauh. Betapa dia sangat tawadhu, betapa dia sangat hati-hati menggunakan uang negara itu, dia sangat hati-hati. Dia sangat hati-hati. Sen demi sennya, dinar demi dinarnya, dirham demi dirhamnya, dia atur dengan sangat hati-hati. Tapi bukan pelit. Apa buktinya? Buktinya ketika Umar bin Abdul Aziz itu menjadi khalifah, walaupun hanya 2 tahun, itu orang, itu Baitul Mal, itu kesulitan mencari ahli zakat. Orang yang asnaf zakat, ya, yang mereka yang layak mendapatkan zakat, kesulitan itu. Saking ada orang-orang sudah hidup sejahtera di zaman kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz itu. Kalau di komiknya itu digambarkan, aduh saya mau zakat nih, gimana ya? Oh ini ketemu orang nih,
ini bajunya jelek katanya. Mungkin ini orang yang kekurangan uang, mau ngasih uang gitu ya, mau ngasih uang untuk infak. Ya, taunya orang yang mau dikasih itu ini saya mau unta saya ini yang di sebelahnya yang saya tuntun, ini harta kekayaan saya dan ini juga mau saya sumbangkan, saya nggak tahu kemana. Itu sampai seperti itu di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu. Jadi luar biasa, Islam itu tidak bisa difahami hanya sekadar sholat di masjid saja. Yang sholatnya pun kita nggak tahu hikmahnya, nggak tahu maknanya. Ya, syahadat harus didasari dengan rasa kepatuhan terhadap konsekuensi syahadat. Ya teman-teman, ini karena sudah ini, saya akan menutup dengan hadis, dengan satu hadis. Ini hadis namanya hadis, kalau di Bukhari dan Muslim ini masuk ke dalam hadis para pencari ilmu. Ya. Jadi ini kata Rasulullah SAW. Ya. Jadi perumpamaan petunjuk dan ilmu yang aku bawa dari Allah itu seperti air hujan lebat yang turun ke tanah. Jadi petunjuk, huda, ya, petunjuk, ya, dan ilmu yang dibawa oleh Rasulullah, ya, dari Allah itu seperti air hujan lebat yang turun ke tanah. Di antara tanah itu ada yang subur dan dapat menyimpan air, ya, dan menumbuhkan rerumputan. Ya, jadi ilmu sama petunjuk itu akan jatuh ke dalam tanah. Ya. Di tanahnya ada yang subur. Tanahnya subur, dia bisa menyimpan air dan menumbuhkan rerumputan. Ya. Lalu ada juga tanah yang tidak bisa menumbuhkan rumput atau tanaman, namun dapat menahan air. Ya. Lalu dari yang dua demikian itu, Allah memberikan manfaat kepada manusia melalui tanah tadi. Mereka bisa meminumnya, memberikan minum hewan ternaknya, bisa memanfaatkannya untuk bercocok tanam. Ya. Tapi ada tanah lain yang dia mendapatkan hujan itu tanah kosong, dia tidak bisa menahan air, tidak bisa menumbuhkan rumput tanaman itu. Nah, teman-teman, ini adalah pemisalan. Ya, ini adalah pemisalan bagi orang yang memahami agama Allah, ya, dan apa yang aku bawa, kata Rasulullah, petunjuk dan ilmu. Kalau orang itu mampu, ya, hujan menjadi tanah, kemudian hujan ilmu dan petunjuk itu dia serap, ya, dia serap bermanfaat baginya, ya, kata Rasul, dia belajar dan mengerjakannya, ya. Ya, ada juga orang-orang lain, ya, yang kemudian nggak bisa menolak petunjuk dan ilmu tadi dan tidak menerima petunjuk Allah yang aku bawa. Ya, jadi ini luar biasa nih hadisnya, ini hadis penuntut ilmu, ya. Jadi jadilah kita seperti tanah yang subur, yang ketika Rasulullah SAW itu membawa petunjuk dan ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita mampu menyerap petunjuk dan ilmu ini di dalam diri kita. Kemudian dari petunjuk dan ilmu ini, ya, kita jadikan, ya, tanah kita ini, ya, kita tumbuhkan rumput tanaman. Ya, maksudnya apa? Harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Bukankah ini yang dikatakan oleh Syekh Said Sabiq, ya, bahwa iman itu kalau dia kuat dia akan menjadi pohon besar, rindang, kuat, akarnya menghujam ke tanah, ya, dan kemudian dia akan menumbuhkan buah-buahan berbentuk amal-amal itu, ya, yang kita umpamakan seperti buah-buahan, yang buah-buahan itu akan bermanfaat bagi orang sekitar kita. Ya. Jadi teman-teman, inilah, ya, 7 syarat diterimanya syahadat, ya. Tadi, ya, kita pahami, ya, syahadat itu wajib, ya, supaya syahadat kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka syahadat kita itu pertama harus didasari ilmu, ya, harus didasari ilmu. Kemudian setelah ilmu diterima oleh akal kita, ditangkap oleh akal kita, lalu masuk kita yakini di dalam hati kita. Ya, setelah kita yakini di dalam hati kita, ya, dengan hati yang kuat, dengan keyakinan yang kuat dan tidak ragu-ragu, maka muncul nanti keikhlasan dari kita untuk menerima syahadat itu. Tentunya ketika kita ikhlas, kita jujur. Jujur. Apa yang kita ucapkan itu sampai kita tidak menjadi orang munafik itu, maka akan tumbuh pada Allah Subhanahu Wa Taala.
syahadat yang dilandasi oleh cinta, didasari oleh cinta. Ya. Ketika kita sudah mencintai, maka kita akan menerima apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Nerima saja. Allah mau kayak gimana ini kita terima saja. Ya, penerimaan itu juga melahirkan ketaatan, kepatuhan. Ya, jadi 7 hal ini ya mudah-mudahan selalu ada di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW, ya, merupakan orang-orang yang kemudian diharamkan dari api neraka, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah memegang syahadat kita. Teman-teman, saya harus akhiri pertemuan kita di siang hari ini. Ya. Yang benar hanya mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah murni kesalahan saya sebagai manusia, tolong saya dikoreksi. Kalau salah, mohon maaf. Ya, tolong saya dikoreksi. Ya, saya hanya manusia biasa. Ya, ini saya dapatkan dari guru saya. Ya, kemudian saya sampaikan ini ke teman-teman. Ya. Pada teman-teman, kalau memang ada yang salah, mohon dikoreksi. Ya, kalau ada kebenaran dari apa yang saya katakan siang ini, itu hanya bersumber dari Allah, karena ini adalah ilmunya Allah. Ya, kita tutup pertemuan hari ini. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semua. Tetap semangat ya dengan SDT-nya ya. Tetap semangat dalam pekerjaannya. Jadikan pekerjaan kita ini upaya atau wasilah ya, alat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.